Prabu Siliwangi, legenda Raja Galuh Pakuan Pajajaran yang hidup sampai sekarang, mengisi jiwa-jiwa orang Sunda, menjadi kebanggaan tapi juga perdebatan. Nama asli Prabu Siliwangi adalah Sri Baduga Maharaja. Ia adalah putra dari Prabu Dewa Niskala, Raja Kerajaan Sunda Galuh. Setelah ayahnya wafat, Sri Baduga naik tahta dan menjadi Raja Besar Kerajaan Pajajaran di Pakuan, sekarang Bogor. Nama Siliwangi berasal dari gelar yang diberikan kepadanya, yang berarti, Raja yang dihormati, atau, Raja yang bersinar. Nama ini juga dikaitkan dengan legenda Raja Besar Sunda yang bijaksana dan sakti. Awal kepemimpinan di Pajajaran. Saat naik tahta, Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi mewarisi kerajaan yang masih mengalami konflik dengan berbagai daerah, terutama akibat perpecahan antara Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Ia kemudian menyatukan keduanya, menciptakan kerajaan yang kuat dan stabil. Di bawah kepemimpinannya, Pakuan Pajajaran berkembang pesat, baik dalam bidang pemerintahan, ekonomi, hingga militer. Beberapa kebijakan pentingnya, membangun sistem pertanian yang lebih maju, mengembangkan sistem pertahanan dengan memperkuat pasukan, menjalin hubungan dagang dengan wilayah lain, melindungi adat dan budaya Sunda, hubungan dengan Majapahit dan Cirebon. Pada masa ini, pengaruh kerajaan Majapahit masih terasa, meskipun sudah mulai melemah. Pajajaran berusaha menjaga hubungan baik dengan Majapahit sekaligus mempertahankan kedaulatannya. Di sisi lain, wilayah pesisir mulai terpengaruh oleh Islam, terutama setelah kehadiran para wali dan ulama dari Cirebon dan Karawang. Salah satu pusat dakwah Islam saat itu adalah pesantren Syekh Kuro di Karawang, tempat Subang Larang menuntut ilmu. Disinilah takdir mempertemukan Prabu Siliwangi dengan Subang Larang, yang kelak menjadi permaisurinya dan melahirkan tokoh-tokoh penting dalam sejarah Islam di tanah Sunda. Subang Larang adalah putri dari Ki Gedeng Tapa, seorang saudagar kaya dan penguasa di daerah Singapura, bukan negara Singapura sekarang, tapi sebuah wilayah di pesisir Cirebon pada zaman itu. Karena memiliki kedekatan dengan para pedagang Muslim dari Timur Tengah dan Campa, Ki Gedeng Tapa tidak keberatan jika putrinya mendalami agama Islam. Sejak muda, Subang Larang dikirim untuk menimba ilmu agama di pesantren Kuro, Karawang. Di sana, ia belajar langsung dari Syekh Kuro dan menjadi salah satu murid yang paling cerdas serta memiliki pemahaman agama yang kuat. Pertemuan dengan Prabu Siliwangi. Ketika masih muda, Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi sering berkelana ke berbagai daerah untuk memperluas wawasan dan menjalin hubungan dengan penguasa lain. Dalam perjalanannya ke pesisir utara, ia singgah di Cirebon, yang saat itu berada di bawah pengaruh Ki Gedeng Tapa. Di sanalah ia pertama kali melihat Subang Larang, yang berbeda dari gadis-gadis lain karena keteguhan hatinya dalam memegang ajaran Islam serta kecerdasannya yang luar biasa. Sri Baduga terpesona dan ingin memperistri Subang Larang. Namun, Subang Larang tidak mudah menerima lamaran Sri Baduga. Ia mengajukan syarat bahwa jika ingin menikahinya, Sri Baduga harus mendengarkan dan memahami ajaran Islam. Karena sangat mencintai Subang Larang, Sri Baduga bersedia, meskipun ia tetap berpegang pada ajaran leluhurnya dan tidak masuk Islam secara penuh. Dampak pernikahan. Dari pernikahan ini, lahirlah Raden Walang Sungsang, Rara Santang, dan Raden Kian Santang. Namun, karena perbedaan keyakinan, akhirnya Subang Larang memilih untuk meninggalkan istana Pajajaran bersama anak-anaknya. Walang Sungsang dan Rara Santang kemudian mendalami Islam lebih jauh dan berperan dalam perkembangan Kesultanan Cirebon. Kisah ini menjadi salah satu titik awal penyebaran Islam di tanah Sunda dan menjadi bagian penting dari sejarah peralihan dari Hindu-Buddha ke Islam di Nusantara. Kisah Prabu Siliwangi dikejar oleh Kian Santang adalah salah satu cerita yang berkembang dalam legenda tanah Sunda. Cerita ini berkaitan dengan konflik batin antara ayah dan anak akibat perbedaan keyakinan, yang akhirnya berujung pada peristiwa mistis yang melegenda hingga kini. Awal mula perselisihan, Prabu Siliwangi, Raja Besar Pajajaran, tetap teguh dalam keyakinan leluhurnya yang berakar pada Hindu Sunda. Sementara itu, anaknya, Raden Kian Santang, memilih untuk memeluk Islam setelah berguru kepada para ulama besar, termasuk Syekh Datuk Kahfi di Cirebon. Setelah mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang Islam, Kian Santang merasa terpanggil untuk mengajak ayahnya masuk Islam. Ia berpikir bahwa sebagai seorang anak, sudah menjadi kewajibannya untuk mengajak ayahnya ke jalan yang diyakininya sebagai kebenaran. Namun, Prabu Siliwangi,
sebagai seorang pemimpin dan penjaga tradisi Pajajaran, menolak. Ia merasa bahwa ajaran leluhur sudah menjadi bagian dari jati diri kerajaannya dan tidak ingin mengubah keyakinannya. Pengejaran Kian Santang. Merasa tidak berhasil meyakinkan ayahnya dengan cara biasa, Kian Santang kemudian berusaha mengejar Prabu Siliwangi, berharap bisa berbicara lebih dalam atau bahkan memaksanya untuk masuk Islam. Prabu Siliwangi yang sudah merasa bahwa dirinya tidak akan berubah memilih untuk menghindar. Ia meninggalkan istana Pajajaran dan pergi ke arah barat bersama para pengikut setianya. Dalam perjalanan ini, ia melewati berbagai tempat yang kemudian menjadi bagian dari legenda, seperti hutan lebat, sungai besar, hingga pegunungan. Kian Santang terus mengejar, tapi Prabu Siliwangi memiliki kesaktian yang luar biasa, sehingga ia selalu berhasil menghilang setiap kali hampir tertangkap. Pengejaran ini berlangsung lama dan melewati banyak daerah di tanah Sunda. Prabu Siliwangi menghilang. Ketika Prabu Siliwangi merasa tidak mungkin lagi menghindar dari Kian Santang, ia memilih jalan spiritual. Dalam salah satu versi legenda, di suatu tempat yang sekarang dikenal sebagai Loweng Sancang, Hutan Sancang, di Garut, Prabu Siliwangi akhirnya moksa, yaitu menghilang secara gaib dan berubah menjadi harimau putih. Legenda ini berkembang di masyarakat bahwa Prabu Siliwangi tidak benar-benar mati, tetapi berubah wujud menjadi harimau gaib yang menjaga tanah Sunda. Beberapa orang percaya bahwa roh Prabu Siliwangi masih berada di alam lain dan bisa muncul dalam bentuk harimau putih di tempat-tempat tertentu. Makna legenda ini, kisah ini bukan hanya tentang pengejaran fisik, tetapi lebih ke perjuangan spiritual dan konflik batin antara keyakinan lama dan baru. Prabu Siliwangi melambangkan tradisi leluhur Sunda, sementara Kian Santang melambangkan perubahan menuju Islam. Apakah kisah ini benar-benar terjadi secara historis? Tidak ada bukti tertulis yang pasti, tetapi legenda ini sangat kuat di tanah Sunda dan menjadi bagian dari warisan budaya masyarakat.